Dan FOMO di sini itu juga jangan dianggap sebagai hal yang negatif juga. Karena kalau menurut saya, FOMO itu manusia itu menanggapi masalah situasi ekonominya itu secara rasional. Sumatera itu kan dulu disebut sebagai Swarna Dwipa. Swarna Dwipa itu artinya pulau emas. Itu menggenggam emas, menenangkan cemas. Jadi memang masih ada orang-orang yang dia prefer pegang fisik. Kalau harga emasnya kuat, salah satu yang bakal kena imbas dolar. Dolar, betul. Dolarnya pasti lemah. Halo sahabat Kompas, kembali lagi di Bongkar Data. Kali ini bersama dengan saya Tina. Di obrolan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hype di tingkat global, nasional, bahkan di kalangan masyarakat. Apa itu? Adalah emas yang sekarang lagi ramai dicari banyak orang. Menariknya, biasanya kalau emas itu di momen Ramadan, Lebaran itu selalu dicari, tapi ini kayaknya dari jauh sebelum Lebaran sudah dicari. Nah, tapi saya tidak sendiri, bersama dengan saya saat ini sudah ada dua peneliti dari Litbang Kompas, ada Mbak Karina Isna. Halo Mbak. Hai. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada juga Mas Lintang Sudibyo, peneliti juga dari Litbang Kompas. Halo Mas Lintang. Halo Tin. Baik. Baik Tin. Udah ngecek harga emas hari ini? Belum. Kemarin udah. Oke. Ya, agak sedih. Karena tiba-tiba anjlok. Iya, naik turun ya. Naik Jadi turun. Mbak Karina, Mas Lintang, kita mau membahas itu. Tadi aku sudah sampaikan bahwa kalau emas ini salah satu komoditas yang biasanya juga paling dicari menjelang Ramadan dan Lebaran gitu ya. Biasanya antreannya di awal-awal Ramadan itu orang udah berburu ke toko emas untuk beli perhiasan emas dan bahkan logam mulia juga. Tapi ternyata emas sudah diburu, tapi bukan deket-deket ke Ramadan, ternyata udah dari bulan lalu, bahkan bulan-bulan sebelumnya tuh orang udah berbondong-bondong mencari emas. Karena kita tahu harganya itu kan sempat melejit gitu ya. Nah, Mbak Karina boleh cerita ini sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga tiba-tiba emas bisa melonjak dan membuat orang bingung. Bahkan mungkin bisa jadi obrolan di tongkrongan, di kantor atau dimanapun. Udah beli emas belum lu hari ini gitu. Gimana Mbak Karina? Ya, thank you Tina. Menarik ya, kalau dulu kita bisa ngecek harga emas tuh kayak ya udah nanti lagi dicek. Kalau sekarang setelah peristiwa yang kemarin kayaknya ngecek terus ya setiap hari karena harganya fluktuatif. Bangun pagi langsung bukanya emas berapa nih hari ini? Oke. Jadi udah kayak saham ya, padahal jauh beda. Nah, menarik sih kalau misalnya kita bisa coba lihat dulu historisnya mungkin ya datanya. Benar tadi kata dirimu. Biasanya emas tuh diburu waktu mau dekat-dekat ke Lebaran, udah mulai puasa gitu ya. Tapi ternyata jeng awal tahun kemarin ya tanggal 29 kalau nggak salah 29 Januari ternyata baru kita nafas, baru kita buka awal tahun harga emas udah mencapai rekor tertinggi lagi. Betul. Di harga berapa? Kalau nggak salah kemarin harganya 5.350 dolar USD per troy. Kalau di Indonesia kemarin saya cek di harganya Pegadaian gitu ya di tanggal 29 Januari itu ada di 3,15 juta. Jadi 3.150.000. Wow. 1 gramnya ya. 1 gramnya. Antam lebih tinggi lagi. Antam di angka 3.170.000. Nah, itu waktu pas lagi hype-hype-nya tuh. Nah, tapi sedihnya nggak sedih sih ya, tapi biasanya kan kalau trennya harga emas tuh selalu naik nih. Nah, cuman kemarin setelah mencapai rekor tertingginya justru harganya cenderung fluktuatif, jadi turun lagi. Bahkan kemarin hari ini aja ya, hari ini kita lihat harga emas tuh udah di 2,9 ya, 2,91 ya, baik itu Antam maupun Pegadaian. Nah, itu kan harganya turun ya dibandingkan yang kemarin mencapai harga tertinggi di 3,1 gitu. Nah, kalau dilihat kenapa nih? Oh, biasanya harga emas sebenarnya naik terus tiba-tiba sekarang fluktuatif gitu kayak saham ya. tadi bener ya. Bener. Pagi-pagi kita langsung ngecek apps gitu ya. Nah, ternyata penurunan harga emas yang cenderung tajam di awal tahun ini karena kemarin ketika harga emasnya lagi tinggi itu mencapai rekor pertamanya di tahun ini terjadi aksi jual besar-besaran tuh. Jadi pas harganya tinggi ternyata teman-teman orang-orang yang punya emas tuh langsung jual emasnya. Alhasil memang harga emasnya juga langsung turun. Nah, ternyata aksi jual besar-besaran ini juga membuat harga emasnya turun sekitar di 9%. Bahkan itu kita ngomongin emas doang. Kalau misalnya kita ngomongin perak harganya lebih turun lagi tuh, bisa di angka sekitar 30%. Bahkan itu penurunan ya harian tertajam gitu sejak 1980.
Terus sekarang ada pertanyaan nih, kenapa akhirnya kita menjual besar-besaran itu, terus harganya juga jadi turun signifikan gitu. Nah kalau misalnya kita refer to situasi yang memang sekarang lagi terjadi gitu ya, emas itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Ya, betul. bukan cuma dari kondisi dalam negeri nih, bukan cuma soal fundamental ekonomi ya, tapi lebih ke kondisi eksternal. Kalau kita lihat kemarin ada berita-berita soal pergantian The Fed, gubernur Bank Sentral AS yang baru. Nah itu ternyata mendapat respon nih dari pasar, karena kandidatnya yang baru, siapa namanya, Kevin Warsh. Si Kevin Warsh ini ternyata dia dinilai orang yang independen, yang hawkish gitu. Nanti kayak jangan-jangan kalau misalnya The Fed itu dipimpin sama Kevin ini, kebijakannya bakal lebih agresif gitu. Agresif tuh dalam arti akan menaikkan terus suku bunganya. Nah kalau misalnya suku bunganya AS terus naik, berarti kan nanti harga dolarnya juga makin tinggi. Kalau harga dolarnya makin tinggi, emasnya makin mahal. Kalau emasnya makin mahal, nggak ada yang beli, jadi turun gitu loh. Maksudnya alur-alur relate emas dan dolar tuh seperti itu. Tapi ternyata nggak cuma dari The Fed-nya aja. Ternyata kalau misalnya kita lihat ya ada faktor lain. Salah satunya itu dari CME. Nah, itu tuh lembaga, itu tuh bursa derivatif berjangka yang jadi salah satu acuan harga emas dunia. Itu di situ dia ada perubahan kebijakan nih, di mana dia menaikkan persyaratan margin kontrak berjangka untuk logam mulia, salah satunya emas. Nah, dia menaikkan margin itu tujuannya untuk membatasi risiko. Jadi nanti orang-orang kayak yang mau punya emas jadi harus stok yang lebih banyak gitulah. Jadi ada perubahan dari sisi itu gitu. Nah hal itu yang pada akhirnya direspon oleh market, direspon oleh investor yang bikin harganya cenderung fluktuatif gitu. Apalagi sekarang juga kondisi globalnya lagi susah diprediksi ya. Nggak menentu banget soalnya kan. Nah tapi sebelum ke situ, kalau misalnya kita refer lagi ke tahun lalu, sebenarnya harga emasnya tuh nggak naik di tahun ini aja kan, tapi tahun lalu kalau misalnya teman-teman Oktober ya kalau nggak salah ya Mbak, sekitar itu puncaknya tuh Oktober. Tapi kalau misalnya kita refer dari tahun lalu nih, sepanjang 2025 aja rekor kenaikan emas tuh 52 kali mencapai titik tertinggi dalam 1 tahun, 53 kali. Ini karena apa? Nah itu ternyata, apa tuh pemantiknya? Iya, ternyata tuh beberapa bank sentral kita, bank sentral di dunia itu lagi berbondong-bondong untuk membeli emas. Jadi bank sentral tuh, iya, bener, mereka tuh kayak punya tabungan gitu loh, punya tabungan. Istilah dalam ekonomi itu cadangan devisa. Nah, cadangan devisanya ini yang porsi emasnya tuh lagi dinaikin. Biasanya dolar gitu kan. Kebayang gak sih kalau misalnya yang beli itu ternyata bank sentral, guys? Pantas langsung bukan retail kayak gitu. Kita nggak bisa kepikiran akan sampai di angka itu gitu. Itu juga mereka pasti belinya bukan gram ya, pasti ya, nggak main gram. Udah kayak kita ya, segram 2 gram gitu ya. Udah kuintal ton apa gitu ya. Ada salah satu survei yang mereka kalau biasa mensurvei masyarakat. Ini ada lembaga yang mensurvei sekitar 73 bank sentral di seluruh dunia yang bilang ternyata 95%-nya itu memang menaikkan cadangan dalam bentuk emasnya sehingga naik. Bahkan yang menarik tuh dari datanya World Gold Council, jadi dia kayak bank datanya emas-emas gitu deh, kayak BPS-nya emas itu, World Gold Council itu dia mencatat bahwa pembelian emas bank sentral itu tuh naik 6% nih sepanjang Oktober sampai Desember, cuma 3 bulan. Bank sentral di seluruh dunia itu. Seluruh dunia. Itu aja kayak udah tergambar ya dalam last quarter kita, ternyata naiknya juga signifikan pembelian dari bank sentral. Iya benar, karena kalau misalnya kan ada tuh Litbang Kompas juga Mbak Karina juga salah satunya yang nulis ketika membandingkan itu kan langsung banget kelihatan ya di 2021 ketika COVID harga emas tuh masih di around 900 tuh sekitar 1 juta gitu. Tiba-tiba di 2025 tengah ke sana tuh langsung naik gitu. Signifikan. Nah, ini kita juga melihat kemudian fenomena ini juga menjalar nih ke ranah masyarakat kan. Kita melihat tiba-tiba banyak antrean emas, misalnya kayak ke mall ada toko emas atau di pasar ada toko emas, ada antrean apa nih panjang banget, ternyata orang juga mau beli emas. Nah, aku mungkin mau geser dulu Mbak Karina ke Mas Lintang. Ini gimana ya Mas melihat masyarakat seperti ini? Apakah karena mereka memang FOMO, karena kita tidak bisa memungkiri ya bahwa emas itu memang jadi salah satu safe haven juga untuk orang-orang yang dibilang aset paling aman lah gitu, karena cenderung minim resiko meskipun
hari-hari ini juga agak beresiko ya naik turun gitu. Nah ini gimana Mas Lintang? Apakah memang masyarakat kita itu cenderung ke FOMO atau karena mungkin tadi udah punya literasi keuangan yang bagus sehingga kalau mau nabung saatnya nih nabung emas gitu. Gimana Mas Lintang melihat masyarakat kita? Kalau menurut saya sih jawabannya nggak bisa binar gitu ya, apakah dia FOMO atau mereka punya kesadaran finansial. Mungkin kadang-kadang ya mereka ya dua-duanya, ada kelompok yang mereka FOMO, ada kelompok yang punya kesadaran finansial. Dan FOMO di sini itu juga jangan dianggap sebagai hal yang negatif juga, karena kalau menurut saya FOMO itu manusia itu menanggapi masalah situasi ekonominya itu secara rasional. Jadi ketika misalnya ada situasi keuntungan, misalnya emas, yang dia naik signifikan, terus orang-orang menganggap, oh ini mungkin aku bisa membelikan emas, dan siapa tahu nanti ke depannya aku bisa untung dari sini, orang pasti akan membeli. Secara rasional pasti manusia seperti itu. Dan itu bukan hanya terjadi di emas, misalnya di saham. Di saham juga banyak juga nih, misalnya kayak kemarin ada beberapa saham, bisa sebut merek ya? Enggak ya? Ada beberapa saham misalnya seperti Bumi atau apa, itu kan naik tinggi tuh. Semua orang pada lari ke sana, tapi habis itu tiba-tiba turun lagi. Saham, terus habis itu Bitcoin, itu kan semua banyak itu orang-orang yang FOMO. Karena FOMO itu juga kemudian kan ada indikator kalau di saham, tapi nggak tahu kalau di emas ya, ada indikator greed and fear gitu. Ya kan? Kalau misalnya greed, ini berarti lagi FOMO nih, kita beli. Dan itu sebenarnya kan juga ya, nah itu kalau menurut saya sih rasional juga. Tapi ada di satu sisi mungkin mereka juga punya kesadaran finansial. Misalnya kan seperti saya dulu tahun 2020 atau mungkin sebelum tahun 2020 lah, waktu pas saya masih di Jogja sebelum Jakarta, teman saya itu seringkali pasti ngasih tahu kalau misalnya punya uang beli emas. Beli emas. Teman saya cowok ini, dia udah menikah dan dia dari nabungnya emas ya. Nabungnya emas. Dari kelas ekonomi biasa aja gitu lah. Tapi dia udah punya kesadaran finansial seperti itu. Dari sebelum tahun 2020 dia udah ngumpulin emas nih. Kalau dia masih ngumpulin sampai sekarang, pasti kan harganya itu udah cuan banget dong. Udah cuan banget. Tadi aku bilang harganya masih di bawah 1 juta ya. Iya. Masih di bawah 1 juta ya. 2020. Ada waktu 500.000 gitu. Ya, 900, 800 itu. 200.000. Jadi bisa dibilang sebenarnya di situasi sekarang ketika emas harga tinggi, orang berbondong-bondong, FOMO-nya tuh in a good way gitu ya. Jadi FOMO yang bermanfaat gitu, asalkan dilandaskan tadi oleh kesadaran finansial yang bagus. Karena memang emas ini menarik ya. Di komoditas atau mungkin barang lain ketika harga itu naik, misalnya deh beli kopi dulu 25.000 tiba 30.000, orang pasti akan berpindah ke kopi yang lain gitu kan. Emas ini kan sesuatu yang menarik, makin mahal banyak yang cari justru gitu. Tapi menarik juga sih bahwa ternyata karena emas ini juga sebenarnya itu kan kalau misalnya bisa disebut yang safe haven itu ya, dia lindung nilai. Dan itu emas bisa jadi barang berharga, bukan hanya sekarang ini juga. Kalau misalnya dirunut secara historis, itu mungkin usianya udah dari ribuan tahun yang lalu. Iya sih, orang-orang zaman dulu ya. Iya, orang-orang dulu itu udah mencari emas. Misalnya ada catatan arkeologis nih. Menarik nih. Catatan arkeologis dulu di mana kalau nggak salah di Bulgaria kalau nggak salah. Mereka itu menemukan wilayah pemakaman yang di dalamnya itu ada tengkorak, jasad, sisa-sisa tengkorak yang dihiasi dengan emas-emas. Dan menurut catatan arkeologisnya itu tahun 4000 sebelum Masehi. Atau kalau sekarang berarti 6.000 tahun yang lalu ya. 4.000 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Sebelum sistem ekonomi itu ada. Sebelum sistem ekonomi ada. Tersistem ya. Iya. Berarti kan udah usianya kan udah sejauh itu. Terus kemudian juga pas arkeolog yang menggali makam para raja di Mesir itu juga menemukan sisa-sisa emas yang ada yang juga dimasukkan ke dalam wilayah kuburannya itu yang di lembah para raja itu. Itu kan usianya kan udah ribuan tahun juga, berapa ribu sebelum Masehi juga. Artinya kan emas ini memang dari dulu sudah diperuntukkan untuk sebagai suatu yang bernilai tinggi dan kemudian itu menyimbolkan status sosial, politik dan ekonomi juga.
Siapa yang bisa menguasai emas, yang misalnya di tempatnya itu dia mendekorasi emas atau kemudian bikin pernak-pernik di hari emas dipakai itu. Apa namanya, Monas juga kan akhirnya menjadi menarik selain karena tingginya, karena di ujung puncaknya ada emasnya juga gitu ya. Ada emas. Tapi yang menariknya artinya emas ini secara historis dia memang udah terkenal barang berharga. Tapi kalau misalnya dilihat secara spasial, ini bukan hanya di wilayah tertentu aja, di semua wilayah. Ini menganggap semua emas. Iya. Siapapun sudah sepakat gitu ya. Iya. Kalau misalnya tadi saya bilang ada yang di Bulgaria, terus kemudian ada yang di Mesir. Di Indonesia itu juga ada misalnya Sumatera. Sumatera itu kan dulu disebut sebagai Swarna Dwipa. Swarna Dwipa itu artinya pulau emas, yang itu diistilahkan oleh orang-orang India kuno kalau nggak salah di Prasasti Nalanda untuk merujuk ke Pulau Sumatera, yang katanya Pulau Sumatera ini wilayahnya kan penuh dengan emas. Gitu. Makanya itu nasionalisasi emas pertama kita tuh di pulau itu juga nggak sih? Iya, kalau nggak salah ya kan Antap. Waktu itu kolonial Belanda pertama kali kan juga mencari emas kan juga di Sumatera. Situ, ya. Meskipun sekarang ternyata banyak ditemukan di area timur timur Indonesia. Kalau dulu misalnya orang mau beli emas, aku nggak tahu kalau temennya Mas Lintang itu di 2020 tuh dia beli emas apakah langsung gram gitu. Dulu mungkin kita bisa melihat ini dipandang mewah karena orang tuh kalau bisa beli emas berarti dia kaya nih. Karena ibaratnya mau beli 1 gram emas pun kan harganya berkali-kali lipat dari orang beli beras, orang beli minuman, makanan misalnya kan. Tapi kan sekarang orang beli emas itu bisa sangat gampang, bahkan bisa dicicil. Kamu punya duit 10.000 bisa dia punya emas. Itu juga jadi pengaruh juga nggak sih Mbak Karina akhirnya? Sorry, aku agak geser dulu ke Mbak Karina. Apakah itu juga akhirnya bisa simultan dengan tadi FOMO yang in a good way sama literasi keuangan yang sudah baik ditunjang juga oleh instrumen atau mungkin teknologi yang bisa mempermudah itu gitu. Oke, menarik ya. Nah, tapi sebelum ke situ menarik juga sih kita melihat kalau secara ekonomi ya, kenapa emas itu dibilang safe haven gitu. Kenapa orang-orang tuh seneng kali nih pegang emas gitu. Nah, paling enggak tuh ada 3 karakteristik utama sih ketika emas itu dibilang safe haven gitu ya. Yang pertama itu dia biasanya liquid. Jadi likuiditasnya tinggi, bisa dijual kapan aja, gampang ya. Misalnya emas itu kan bentuknya nggak mesti nggak mesti batangan, tapi kan ada juga perhiasan. Mungkin zaman dulu orang punya perhiasan banyak gitu, dan itu bisa dijual kapan aja. Nah itu liquid nih. Jadi dalam situasi krisis nggak punya uang, oke, bisa dijual, bahkan bisa digadein gitu. Terus yang kedua, kelangkaannya dia langka gitu. Sesuatu yang langka di ekonomi ya, semakin sesuatu itu scarcity, harganya akan makin mahal gitu. Karena kan seperti kita tahu ya, emas itu kan dari sumber daya alam ya, dan sumber daya alam itu ada batasnya dan mungkin juga bisa habis gitu, sehingga memang disebutnya langka. Sesuatu yang langka itu pasti mahal. Dan yang terakhir, tidak bergantung pada emiten. Beda nih kayak saham, obligasi. Nah, itu kan mungkin harganya bisa turun banget gitu. Terus bisa naik banget gitu. Tapi kalau emas, kalau kita lihat historisnya jangka panjang, itu sebenarnya trennya naik. Ya kan? Iya sih. Benar, meskipun kayak kemarin kita sekarang aja misalnya sefluktuatif ini gitu ya volatility-nya. Nah, kalau misalnya dibanding dari sebelum Covid sampai sekarang tuh sebenarnya trennya naik gitu. Jadi agak beda sih ya karakteristiknya dengan saham maupun emiten gitu. Itu yang dibilang safe haven gitu. Kenapa orang-orang senang sekali punya emas. Nah, merespon itu, apakah ini tadi FOMO ya, atau apalagi ada emas digital. Nah, sebenarnya sebelum kita tadi mungkin bisa dilengkapi sama Lintang ya buat yang persoalan pribadinya. Tapi kalau misalnya kita lihat data nih, bukan data, kita lihat data. Nah, dalam biasanya kan kita melihat ada literasi, ada inklusi. Nah, sebenarnya itu OJK itu punya datanya, indeks literasi keuangan gitu, indeks inklusi keuangan gitu. Nah, ternyata indeks literasi keuangan kita juga di tahun 2025 ya, kalau saya baca di sini naik dari tahun 2024 itu literasinya di 65,43. 45,43. Sekarang di 66,46 gitu. Jadi tipis sih tapi naik lah ya. Tipis gitu. Tapi naik. Kalau misalnya kita bandingkan historisnya gitu ya, 5 tahun terakhir memang literasi keuangannya juga naik nih secara persentasenya. Benar-benar. Nah, biasanya si literasi keuangan ini tuh dibagi-bagi lagi. Kalau OJK tuh per instrumen. Jadi kayak ada sahamnya berapa, pasar modalnya berapa, ini berapa gitu. Deposito berapa gitu. Nah, itu meskipun per instrumennya beda-beda tuh tingkat literasinya, tapi secara umum tuh memang naik. Dan yang
yang paling bukan naik ya, yang paling orang-orang tuh sebenarnya literasinya udah bagus tuh ya emas. Balik lagi situ karena sebenarnya ini kan gak cuma soal ekonominya ya, instrumen investasi ekonomi, tapi ada aspek psikologisnya mungkin di sana. Kita perempuan ya, misalnya perempuan baru lahir pakai anting emas. Iya kan, maksudnya secara nggak langsung tuh ke situ. Nah mungkin itu yang pada akhirnya membuat literasi keuangannya secara umum tuh memang semakin membaik gitu. Nah tadi nggak cuma literasinya aja, tapi juga inklusinya di situ. Ketika kita berbicara digital kan salah satu fungsinya ya digital itu kan untuk supaya lebih inklusif ya. Gimana instrumen investasi itu lebih inklusif. Nah salah satunya tadi melalui digitalisasi. Nah dan kalau kita lihat indeks inklusi keuangan kita ini juga ternyata naik di tahun 2025 kemarin inklusi keuangan kita di 80,51. Tinggi sekali ya indeks inklusi keuangan 2025 ada di 80,51. 80 tuh angka yang lumayan tinggi juga ya gitu. Maksudnya semua orang sebenarnya udah mulai terpapar gitu ya, cuman memang tidak setinggi literasinya. Berarti literasinya masih ada PR nih kita untuk sosialisasi lagi ya, untuk lebih diluruskan lagi gitu. Nah, ini juga nih menarik nih kalau ngomong FOMO buat teman-teman juga yang belum pernah investasi, biasanya kita cek dulu nih, cek dulu apa sih kita tuh resiko investasinya gimana gitu kan. Ada yang moderat, ada yang high risk, sama ada yang mau yang biasa-biasa aja yang normal. Nah itu biasanya dari profil resiko kita nanti akan diterjemahkan nih sesuai instrumen investasinya. Kamu kan high risk banget ya, Bung. Konvensional gitu. Nah, biasanya orang-orang yang pilih ke emas tuh bukan yang moderat, dia yang normal nih, yang memang gak mau resikonya terlalu tidak tinggi. Bisa dengan tekanan yang tiba-tiba gitu. Kalau orang yang konvensional tiba-tiba main saham nih kan, waduh berapa nih gitu kaget kan. dia. Lagi Bitcoin gitu ya. Wah, kayak Bitcoin. Hilang nih. Tapi karena memang kalau emas itu kan dia memang udah bertahan ribuan tahun ya, jadi mungkin orang-orang yang jadi percaya di situ. Betul, jadinya menjadi akhirnya percaya. Menarik sih tadi soal digital, apakah Mas Lintang juga melihat itu menjadi salah satu yang bisa akhirnya orang jadi lebih gampang nih punya emas gitu? Tapi kalau digital itu kan sekarang akses digital itu memang memudahkan orang-orang ketika mereka mau berinvestasi, ketika mereka udah melek digital, itu akses untuk mencari emas itu kan lebih mudah juga. Berbeda dengan misalnya sebelum ada digital. Kita harus mengantri, dan itu juga masih terjadi kan sampai sekarang. Sampai sekarang, betul. Kemarin ada jewelry festival juga itu antreannya panjang sekali juga di momen-momen kalau nggak salah tanggal 13 sampai 15 Februari. Itu juga antreannya panjang. Ada salah satu teman juga yang bermaksud ikut mengantre, tetapi karena sudah tidak kuat melihat antreannya yang begitu panjang, kita mundur aja. Akhirnya sepertinya saya tahu itu orang itu. nah akhirnya ya ada beberapa yang ya udahlah pakai digital aja gitu. Meskipun ya kalau berbicara soal digital, berbicara emas itu mungkin kepuasannya berbeda ya, karena orang berbicara emas tuh kalau bisa ada satu artikel menarik dari Harian Kompas, mungkin sahabat data juga bisa baca, judulnya itu Menggenggam Emas Menenangkan Cemas. Jadi memang masih ada orang-orang yang dia prefer pegang fisik, tapi banyak juga orang-orang yang nggak apa-apa loh digital, karena toh meskipun dia digital, aku tetap punya emas. Karena ada juga yang dia sudah beli emas lewat platform digital gitu ya, ketika awal-awal COVID. Dan itu di harga yang tadi aku bilang sekitar 1 jutaan, atau bahkan di bawah itu. Sekarang dia sudah punya emas yang sama, bahkan terus bertambah dengan harga per gramnya 3 juta. Dan ketika dirupiahkan ya memang harganya sesuai dengan yang sekarang gitu. Jadi rasanya itu membuat orang juga jadi ya mungkin memang masih ada yang nggak tahu kalau Mbak Karina, Mas Lintang harus yang fisik atau bisa digital gitu. Kalau saya sih sebenarnya tipe orang yang lebih mudah gimana caranya punya gitu. Kalau misalnya digital itu memudahkan, saya pasti lebih memilih digital. Kalau saya sendiri sih prefernya ke digital. Cuman ini juga kadang-kadang saya khawatir juga, ini digital ini ada fisiknya atau enggak, dia arahnya kemana, atau karena kalau lihat lagi stories kan kayak di Amerika kan dulu juga pernah gitu juga kan, yang jadi problem standar emas dari emas ke dolar itu. Akhirnya mereka
udah nggak punya pasokan emasnya, tapi uangnya masih dicetak terus. Nah, ini Mbak Karina sempat membongkar ini nggak? Apakah lalu kalau misalnya di digital itu dianggapnya punya 1 gram, ternyata fisiknya nggak ada? Sahabat Kompas, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kenapa? Tenang. Karena sebenarnya kalau menurut regulasinya ya, ini kita sekali lagi berbicara regulasi, bahwa emas digital di Indonesia itu wajib didukung oleh catatan emas fisik dengan rasio 1:1. Oke. Jadi kalau misalnya sebanyak berapapun jumlah emas digital yang beredar, itu pasti disesuaikan dengan cadangan emas fisik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu. Misalnya ya beberapa merek lah ya, kita tahu Antam, Pegadaian. Nah, harusnya mereka juga punya cadangan emasnya sejumlah yang mereka edarkan di digital. Cuman memang kemarin kan persoalannya lama ya, karena kan kita kan mereka punya batangan ya ibaratnya. Terus mau kita bikin jadi 1 gram, 2 gram, 3 gram, itu kan takes time ya, butuh waktu. Dan memang nggak bisa nih teman-teman kalau misalnya dari digital mau ke fisik di convert langsung ya, mau langsung ada ditukar gitu ya, 1 menit gitu, nggak bisa. Tetap by proses dan ada biayanya kan kalau mau cetak juga. Ada biayanya, betul. Jadi ya kalau aku sih itu balik lagi ya, satu lagi ke preferensi. Terus yang kedua, kalau emang teman-teman needs-nya, senangnya gitu memang yang fisik, ya mendingan beli dari fisik dari awal gitu. Karena tapi syaratnya adalah harus ngumpulin dulu. Apalagi sekarang kalau mau beli 1 gram aja udah 3 juta gitu kan. Ada emas fisik 0,1 gram guys. Itu benar. Jadi dari yang situ kita tahu, karena biasanya setiap perusahaannya, maksudnya setiap lembaganya ya, mereka punya batas minimal untuk melakukan konversi ke fisik. Atau gampangnya dicetaknya gitu. Ada yang misalnya minimal 1 gram, minimal 5 gram, minimal 10 gram gitu. Ada karena mereka butuh biaya nih untuk melebur emas batangannya dia jadi emas sesuai jumlah yang kita punya mau gitu. dicetak. Jadi tadi balik ke pertanyaan Tina, harusnya sih kita nggak khawatir ya kalau kita husnuzon nih. Makanya kalau kita husnuzon sama perusahaan tempat kita membeli emas, harusnya mereka punya cadangan dengan rasio 1:1 gitu. Jadi tenang Mas Lintang, karena tadi dibilang lebih preferensi mana yang gampang dapetnya kan. Aman aja sih gitu. Itu harusnya aman aja. Iya, karena ibaratnya kan dia mau ngejual, karena kita kan bisa transaksi beli itu kan, dan kan memang ada beberapa lembaga yang memang sudah dipercaya untuk dia jagain emas nih. Ketika memang ada sistem digital, ya itu pasti kita yakini sudah ada banyak prosedur yang memang itu tidak mengkhianati masyarakat gitu ya, apalagi komoditasnya emas soalnya gitu, sesuatu yang memang dia bernilai tinggi. Dan kalau tadi balik lagi ke literasi keuangannya, nah teman-teman juga ketika membeli emas digital ini harus tahu ya perusahaannya, maksudnya lembaganya juga yang harus kredibel nih, yang memang diawasi oleh Bapeti, terus memang terdaftar gitu, jangan sampai belinya yang bodong gitu. Nah kalau yang bodong itu pasti nggak bisa di-convert tuh jadi emas fisik. Supaya kita juga aman juga gitu. Lebih secure lah ya kalau mau belanja emas. Wih, ngeri banget ya belanja emas. Bukan nabung emas. Boleh nggak dari 10.000? Jadi kayak tag proses sebelah ya, nabung emas. Ada nggak prediksi dari Litbang Kompas soal terus 2026 nih gimana? Karena katanya kan kemarin habis sinciaan ya, katanya di tahun ini cukup menarik nih, sesuatu yang berkaitan dengan tambang, salah satunya emas itu bisa lebih cuan di momen yang seperti ini juga gitu. Karena emas tuh logam mulia, kita di tahun api semakin ditempa katanya, semakin cuan gitu ya. Betul kan, katanya begitu. Nah, apakah sepanjang 2026 nih nanti kira-kira gimana? Apakah masih akan terus naik atau seperti apa? Ya itu menarik juga sih Tina, ketika saya memperhatikan harga emas gitu, itu pasti ada kemuncul, bahkan sebelum ke pembaca deh, kita aja pribadi ya kayak aduh ini rally-nya bakal lanjut nggak nih, harga emas bakal naik terus nggak nih gitu ya. Di sini kemarin kita coba melakukan sebenarnya pemodelan sederhana nih, kita melakukan pemodelan data historis dengan machine learning. Jadi kita coba untuk menarik data historis emas. Untungnya kan historis emas daily ya, alhamdulillahnya padat jadi datanya nih, bisa kita coba analisis secara historis. Dan singkatnya jawabannya, jangan sedih, momentumnya masih ada. Momentumnya masih belum hilang. Ada tapinya nggak ini? Nah, hatinya ada juga tetap. Tapi kalau misalnya dari angka itu ada nggak muncul angka kira-kira di harga berapa sih? Menarik ya. Kemarin dari coba ya kita melakukan pemodelan dengan data historis machine learning itu, momentumnya satu belum hilang, dan ada indikasinya dari data harian itu kita melihat akan ada penguatan ya memang secara gradual gitu. Jadi akan menguatnya pelan-pelan, tapi
trennya akan tetap naik tapi tidak sekuat tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu kan 2025 gila ya. Itu lebih karena tiba-tiba fenomenanya. Bener, fenomena globalnya juga uncertain banget, terus tiba-tiba ada swing harga gitu. Nah, di 2026 ini tetap akan ada kenaikan, jangan sedih ya para pecinta gitu ya. Mas, betul, tapi kenaikannya lebih smooth. Jadi nanti akan naik secara gradual kalau dari hasil simulasi kita ya. Di sini juga kita bikin simulasi karena kita menggunakan data historis ya. Jadi kita pakai ada batas atas, batas bawah dan prediksi sesuai garis gitu. Nah, di akhir tahun kemungkinan ya kalau misalnya situasinya terkendali, gitu ya, nggak ada tiba-tiba nggak ada presiden Amerika gejolak yang menggemparkan dunia gitu. Benar, menggemparkan dunia ya, mungkin harga emas masih bisa di angka di atas 3 juta lah ya, 3,5, 3,7 itu mungkin 3,5 masih bisa. Dari start sekarang 2,9 juga lumayan juga. Iya. Lumayan ya. Tapi kalau dibandingin 2025 itu kan signifikan banget. Kalau 2025 kan startingnya dari 2 jutaan ya, dari 2 juta terus ditutup di 2,9 di akhir tahun gitu. Nah, ini kita masih bisa lah di angka 3 juta, 3 juta setengah. Nah, tapi tetap dengan ada tapinya ya. Meskipun ini kan kita melakukan pemodelan dengan data historis ya. Pasti ada margin of error-nya gitu, nanti bisa turun. Faktor di luar itu yang sangat bisa mempengaruhi. Bener. Nah, di situ juga kita bisa lihat kalau sebenarnya kalaupun nanti harga emas turun gitu, kalau berdasar data historis yang kita tarik ya dari 2021 itu pun akan kembali di 2025 gitu. Misalnya ada di sekitar angka 2,5 jutaan gitu. Jadi kalaupun turun itu nggak akan kayak langsung turun signifikan ke 1 juta gitu, 2 juta itu nggak akan. Jadi paling gitu kalau dari data historisnya kita di 2,5 juta. Tapi kenaikan di akhir tahun mungkin bisa di atas 3 juta, 3,5 juta. Bahkan kalau misalnya terjadi shock yang tidak terduga lagi, misalnya China kita sebut PBOC, dia melakukan pembelian emas dalam jumlah yang besar lagi, bahkan benar-benar dia mengurangi proporsi dia terhadap dolar. Nah, itu yang bisa bikin shock besar lagi nih seperti Oktober ini. Ada kemungkinan juga sih ya. Benar. Itu. Gitu. Dan itu juga kita tidak menutup kemungkinan tentang itu. Itu mungkin bisa di angka 4 juta. Itu juga yang itu sebenarnya sih itu harganya tapi itu resiko terburuk. Betul. Sebenarnya itu resiko terburuk. Karena artinya situasi sedang tidak baik-baik saja ketika itu terjadi gitu ya. Dan emas itu bukan satu-satunya instrumen yang terpengaruh oleh kondisi ini. Seperti yang kita tahu ya, kalau harga emasnya kuat, salah satu yang bakal kena imbas dolar. Betul. Dolarnya pasti lemah. Nanti jadi teman-teman karena orang berburu emas ya. Bener. Dan harga emas kan ditentukan sama dolar ya. Tapi aku nambahin dikit ya. Tapi ketika kita berbicara emas nih, takutnya sebenarnya kalau aku secara pribadi ya sebagai penulis dan peneliti, kita tuh jangan fokus ke harganya sih kalau menurut aku ya. Kenapa? Gitu karena kan kita berinvestasi nggak cuma emas aja, kita kan pasti ada instrumen yang lain. Nah, instrumen-instrumen itu juga yang nanti akan terdampak gitu. Kayak tadi ya seperti dolar. Jadi menurutku jangan fokus ke harganya, tapi memang jadikan emas ini sebagai investasi jangka panjang. Jangan cuma dilihat di tahun 2026-nya aja nih. Nanti kalau tiba-tiba 2026-nya turun ke 2,5, nah itu kan sedih ya kita. Tapi jadikan emas ini tuh memang safe haven yang investasi jangka panjang gitu sih. Ya. Sekian dulu obrolan di Bongkar Data kali ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Karina dan Mas Lintang. Dan sahabat Kompas, masih banyak sekali analisis-analisis terkait dengan harga emas dan instrumen-instrumen lainnya atau situasi sekarang seperti apa. Sahabat Data bisa baca di Harian Kompas dan Kompas ID. Terima kasih, sampai bertemu di Bongkar Data berikutnya. Bye.